Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas diagram Venn dan himpunan bagian. Oke, sebelum memulai pembelajaran, langkah baiknya kita terlebih dahulu mengucapkan basmalah dan juga mempersiapkan diri dan alat-alat tulisnya untuk mencatat kembali materi-materi yang Ibu sampaikan. Oke, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama mengenai diagram Venn. Diagram Venn adalah sebuah himpunan yang ditunjukkan dengan suatu lingkaran, sedangkan himpunan semestanya ditunjukkan dengan persegi panjang. Himpunan yang dinyatakan atau diinginkan ditunjukkan dengan daerah yang diarsir. Diagram Venn ini pertama kali dikenalkan oleh John Venn, yang merupakan ahli matematika berkebangsaan Inggris yang hidup pada tahun 1834 sampai dengan 1923. Nah, ketentuan dalam membuat diagram Venn yang pertama ada himpunan semesta digambarkan dengan sebuah persegi panjang dan di pojok kiri atas diberi simbol S. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian, setiap anggota himpunan semesta ditunjukkan dengan sebuah noktah di dalam persegi panjang itu, dan nama anggotanya ditulis berdekatan dengan noktahnya. Nah, kita misalkan himpunan semestanya ada 1 sampai 8. Nah, contohnya seperti ini. Noktahnya ada di dalam persegi panjang tersebut, himpunan semestanya. Kemudian, setiap himpunan yang termuat di dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Nah, himpunan semestanya tadi ada 1 sampai 8, sedangkan himpunan A-nya ada 2, 4, dan 6. Nah, gambarnya seperti diagram Venn-nya seperti ini. Himpunan A-nya ada di dalam himpunan semestanya dan ditunjukkan dengan kurva tertutupnya seperti lingkaran. Oke, kita lanjut. Dan ini noktah-noktahnya. Nah, itu ada 2, 4, dan 6, sedangkan himpunan semestanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Jadi yang tidak ada pada bagian A itu adalah pada bagian S. Kemudian, untuk semua himpunan-himpunan yang mempunyai anggota sangat banyak, pada diagram Venn anggota tersebut digambarkan dengan noktah karena tidak praktis pengerjaannya. Contohnya, misalkan himpunan semestanya siswa di sekolahmu dan himpunan A-nya siswa di kelasmu. Maka diagram Venn-nya seperti ini. Jadi, himpunan siswa di sekolahmu itu juga bagian dari himpunan siswa di kelasmu itu bagian dari himpunan siswa di sekolahmu. Oke, kemudian jenis-jenis pada bentuk diagram Venn. Nah, di sini Ibu contohkan jika A dan B merupakan dua himpunan bagian dari himpunan semesta, maka contoh atau bentuknya ini seperti ini. Kan himpunan semestanya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan himpunan A-nya ada 1, 2, 3, dan B-nya ada 4, 5, dan 6. Maka hubungan dari A dan B ini pada dalam himpunan semesta dia bergabung. Nah, contohnya seperti ini. Dan ini noktah-noktahnya. Kemudian ada bentuk lain, contohnya seperti ini. A dan B-nya itu saling beririsan. Contohnya di sini himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Himpunan A-nya ada 1, 2, 3, dan 5. Sedangkan B-nya ada 2, 3, 4, dan 6. Nah, bentuk diagram Venn-nya seperti ini. Dia beririsan dan yang diarsir itu sebelah di bagian tengahnya karena 2 dan 3 ini ada pada himpunan A dan juga ada pada himpunan B. Oke, selanjutnya ada seperti ini.
himpunan semestanya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan himpunan A-nya ada 1, 2, 3, 5. Dan B-nya ada 4, 6, 1, dan 5. Maka A ini 1, 2, 3, dan 5 ini berselisih dengan B. Kemudian ada contoh berikutnya, ada himpunan semestanya bilangan asli kurang dari 10, sedangkan himpunan A-nya 1, 2, sampai 5. Maka bentuk diagram Venn-nya itu seperti ini. Himpunan semestanya 1 sampai 10 dan A-nya itu hanya 1 sampai 5. Oke, kita lanjut pada pembahasan berikutnya mengenai himpunan bagian. Nah, himpunan bagian ini ialah himpunan A merupakan himpunan bagian dari B bila setiap anggota A menjadi anggota B, ditulis dengan notasi A subset B. Misalkan himpunan A-nya ada A, B, C, dan himpunan B-nya ada A, B, C, D, E. Maka bentuknya itu seperti ini. Himpunan A ada A, B, dan C, dan kemudian himpunan B ada E dan A, B, C, dan E, dan D. Jadi himpunan A itu merupakan bagian juga dari himpunan B. Kemudian himpunan A sebagai himpunan bagian dari A. Setiap himpunan adalah himpunan bagian dari himpunan itu sendiri. Jadi, untuk sembarang himpunan A selalu berlaku A subset B. Misalnya, dari himpunan M ada 1, 2, 3 dapat dibentuk himpunan bagian dari himpunan M berikut dengan mendaftarkan anggota-anggotanya, yaitu X di mana X besar dari 1 dengan X elemen E, elemen M, yaitu yang besar dari 1 itu ada 2 dan 3. Kemudian ada B, X di mana X kecil dari 4. X elemen M. Kecil dari 4 itu ada 1, 2, dan 3. Nah, dari hasil tersebut dapat dinyatakan hubungannya sebagai berikut. 2 dan 3 ini subset dari 1, 2, dan 3. Atau 2, 3 ini merupakan subset dari M. M-nya itu 1, 2, dan 3 tadi. Dan juga begitu 1, 2, dan 3 ini juga subset dari dirinya sendiri. Atau M itu subset dari M tersebut. Nah, dapat disimpulkan bahwa jika suatu himpunan A subset B dan B subset A, maka himpunan itu sama. A dan B-nya itu sama. Nah, kemudian kita masuk himpunan bagian dengan pola segitiga Pascal. Dalam pola bilangan segitiga Pascal terdapat hubungan antara suatu bilangan dengan jumlah dua bilangan berdekatan pada baris yang berada tepat di atasnya. Nah, contohnya seperti pada segitiga Pascal yang telah Ibu cantumkan pada slide PPT ini. Ada baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, dan baris kelima. Untuk lebih jelasnya memahaminya, kita masuk pada tabel berikut ini. Pada baris pertama tadi, ada baris pertama itu ada 1, himpunan kosong. Nah, himpunan bagiannya ada 1, maka banyak himpunan bagiannya ada 1. Nah, pada himpunan yang kedua itu ada, kita misalkan itu A. Banyak anggotanya 1. Nah, himpunan kosong, himpunan A. Jadi, banyak himpunan bagiannya ada 2 pangkat 1. Berikutnya ada himpunan A, B. Banyak anggotanya ada 2 dan himpunan bagiannya ada himpunan kosong, ada himpunan A, ada himpunan B. Kemudian ada himpunan A dan B.
maka banyak himpunan bagiannya itu ada 4 sama dengan 2 pangkat 2. Dan pada berikutnya itu ada A, B, C. Banyak anggotanya ada 3 dan banyak himpunan bagiannya itu ada himpunan kosong, ada A, ada B, ada C. Kemudian ada AB, ada AC, dan ada BC. Kemudian ada A, B, C. Banyak himpunan bagiannya ada 8. 8 sama dengan 2 pangkat 3. Nah, dengan begitu seterusnya, maka dapat disimpulkan bisa banyak himpunan bagiannya itu dengan rumus 2 pangkat N. Nah, sampai di sini dulu video pembahasan pelajaran kita pada hari ini. Banyak dan kurangnya Bu mohon maaf. Semoga video yang Ibu sampaikan bermanfaat dan bisa menambah wawasan Anda semua. Jangan lupa semua materi yang disampaikan itu dicatat. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.